Christmas. Tegang banget ya, ayo salam kanan kiri dulu dong. Merry Christmas. Yang belum kenal saling kenalan dulu. Oke, selamat datang semuanya di GPD NLC. Bagi semua yang tahu ini gedung gereja kita semua yang baru ya. Senang bertemu dengan saudara-saudara semua. Akhirnya bisa bersama-sama beribadah pada malam hari ini. Terima kasih untuk meluangkan waktunya untuk beribadah gereja Natal 2022 dengan GPD NLC untuk merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus ya semuanya. Nama saya Evelyn, saya menjadi ketua Natal di tahun ini 2022 untuk yang acara pagi dan acara malam hari. Jadi atas nama gereja GPD NLC kami sangat berterima kasih untuk kehadiran saudara-saudara semuanya. Terima kasih. Sekarang sebelum kita akan memulai semuanya, mari kita berdoa sama-sama ya gitu. Mari kita semua dalam berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami Bapa. Karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Setiap kami yang hadir pada malam hari Tuhan, kami rindu untuk merayakan kelahiran Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kami. Engkau begitu baik dalam hidup kami Tuhan. Engkau mengaruniakan Putra-Mu yang tunggal dalam hidup kami. Biarkan hari ini Tuhan menjadi hari yang kami akan selalu ingat Tuhan, setiap hari di tanggal 25 Tuhan, bahwa Engkau telah memberikan Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kami Tuhan, dan Engkau menyelamatkan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, setiap kami yang rindu pada malam hari ini Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau yang menjamah kami Tuhan, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Kiranya ya Tuhan, Engkau yang menutup bungkus Tuhan semua acara pada malam hari Tuhan, dari awal sampai pada akhirnya berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami berikan kami kasih sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan di tengah dunia Tuhan yang begitu semakin memburuk setiap harinya Tuhan. Kamu mengingatkan kami kembali Tuhan bahwa anak-Mu yang tunggal datang ke dalam hidup kami Tuhan sebagai Raja Damai dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, persiapkan hati kami untuk merayakan kelahiran Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus dengan hati yang penuh sukacita dan penuh berterima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama-Mu yang dimuliakan untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Pada malam hari ini temanya Natal kita pada tahun ini adalah Unshakable Peace. Temanya diambil dari Yesaya 9 ayat yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Amin. Siap semuanya memuji Tuhan? Alright, saya kembalikan kepada saudara kita Andrew dan Ping Ping akan melit kita dalam bacaan nubuatan dan penggenapan.
Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala. Matius 2 ayat 6, 10 dan 11. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Ketika mereka melihat bintang itu, sangatlah bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Lukas 2 ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Haleluya, haleluya. Saudara siap untuk memuji Tuhan? Saya undang kita semua bangkit berdiri. Malam hari ini malam yang terindah. Saudara, kita mau menikmati betapa berbahagianya saudara dan saya telah diberikan seorang anak bagi kita, penebus kita. Kita yang tidak layak dilayakkan untuk menjadi kepunyaan Bapa di surga. Amin. Oleh sebab itu mari berikan yang terbaik. Saya tahu kita semua capek ya, tapi saya percaya malam hari ini kita akan menerima berkat yang luar biasa, karena Tuhan begitu baik bagi kita semua. Mari buka hatimu, terima dengan iman keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi saudara dan saya. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, sungguh Engkau baik. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan.
Bapa kami yang kekal, Bapa yang kekal, Raja damai, Raja damai, kami mau sambut Engkau. sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat. Amin. Mari kita yang berbangga, kita mengatakan Dia penasehat ajaib kita. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, kami bangga, kami milik-Mu Tuhan. Bapa yang kekal, Dan kami boleh berpanggil Engkau ya Aba ya Bapa. Raja damai. Kami mau bersatu hati, kami sambut Engkau. Sambutlah Dia, Menyambutmu Tuhan. Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Katakan dengan iman, Juru Selamat dunia. Juru Selamat Sekali lagi katakan, Engkaulah Juru Selamatku Tuhan. Juru Selamat dunia. Terima kasih Tuhan, malam hari ini penuh dengan kebanggaan. Kami memiliki Yesus dalam hati kami, dalam keluarga kami, bahkan dalam segala sesuatu yang Kau anugerahkan bagi kami. Oleh sebab itu kami mau bersorak-sorai karena telah lahir Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Yang mau bersorak-sorai sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Mari kita berikan tos kiri kanan. Katakan telah lahir Juru Selamat bagi saudara dan saya. Haleluya. Mari kita mau berdoa bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Sama-sama katakan. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya awasi. namamu. Kami mau berglori hanya bagi nama Yesus. Amin. Siapa yang mau berglori bagi Yesus? Saudara siap-siap. Di luar dingin. Mari kita kiri kanan saudara.
gimana? Seneng banget kan? Siapa pilih Argentina? Aduh, kita semuanya pada masa kita Yesus lahir kita coba. Mari saudara, kita gak kalah loh. Tuhan Yesus itu mati, lahir dan mati buat kita semua, amin. Sekarang saya mau bikin gini. Gloria. Muliakan Tuhan yang pertama itu perempuan, oke? Kompak gak? Mau kompak gak? Mau lihat nih, yang kompak perempuan apa yang pria? Girls power, oke? Yang Gloria yang kedua, In Excelsis Deo, itu cowok-cowok. Mana suaranya cowok-cowok? Oke, ready? Wanita. Muliakan Tuhan. Pria. Jangan mau kalah. Wanita suaranya luar biasa, tapi gayanya dong, tapi gaya. Coba tangan-tangannya mana? Masih punya dua tangan kan? Coba tangan-tangannya wanita. Tuhan berikan kita tangan untuk memuji Tuhan, amin. Bekerja dan berdoa. Oleh sebab itu, sama-sama. Coba pria tangannya mana? Waduh, luar biasa. Oke, wanita jangan mau kalah. Wanita tangan-tangannya. Haleluya. Katakan muliakan Tuhan. Puja Come on girl, we can do better than this. Sama-sama katakan Gloria. Pria-pria, katakan. Ayo, sekarang sama-sama semuanya ya. Angkat kedua tanganmu. Katakan Thank you Jesus. Sekali lagi. Katakan In Luar biasa energinya. Saya aja bangga apalagi Bapak di surga, amin. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Bapa, ini kami anak-anak kesayangan-Mu. Ini kami umat-umat pilihan-Mu Tuhan. Malam hari ini kami mau datang membawa penyembahan kami. Karena Engkau telah memberikan yang terbaik bagi setiap kami, yaitu anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Bagi setiap kami yang tadinya kami tidak layak, tapi Kau layakkan kami untuk menjadi kepunyaan-Mu, kebanggaan-Mu. Oleh sebab itu malam hari ini kami mau bawa hati kami Tuhan untuk menyembah-Mu lebih lagi. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam lelah. Kau setia, Kau cahaya hidupku.
besarkan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Apapun yang menjadi pergumulanmu malam hari ini, hari yang terindah, hari yang terbaik untuk kita datang kepada Bapa. Dia selalu ada dan selalu ada bagi saudara saya. Sama-sama katakan, Bapakku datang untuk menyembah. Kami mau menyatakan Engkau
bisa melihat jalan di depan Tuhan. Kami punya iman yang teguh, karena Kau sudah berikan anak-Mu yang tunggal, dan Kau mau kami menyebutnya Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Sekali lagi katakan, Kau kuatkan kami. Yes Tuhan, kalau kami ada sampai saat ini Tuhan, bukan karena kuat gagah kami Tuhan, tapi semua karena kemurahan-Mu ya Bapa. Kami masih bisa bernafas, kami masih bisa bergerak Tuhan, kami masih boleh diberikan kekuatan untuk bekerja. Semua karena kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu kami mau katakan, Kau kuatkan aku berjalan. Yes, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami sadari pengharapan kami hanya di dalam Engkau. Amin. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Terima kasih untuk janji-janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kedamaian yang Kau anugerahkan bagi kami. Firman-Mu adalah Engkau sendiri. Berfirmanlah bagi setiap kami. Hanya Engkau yang kami rindukan Tuhan. Karena kami tahu kami mau berjalan di tahun 2023, kami gak mampu sendiri Tuhan. Kami sudah melihat betapa seringnya kami gagal ketika kami memakai kekuatan kami. Tapi kami tahu dan kami percaya ketika kami mengandalkan Yesus dalam hidup kami, maka kemenangan yang sempurna menjadi bagian kami. Oleh sebab itu, ini kami anak-anak-Mu. Kami punya Allah yang maha tahu dan maha mengerti apa yang menjadi kerinduan setiap kami, apa yang menjadi kebutuhan kami Tuhan. Mungkin orang dekat kami gak ngerti, teman-teman kami gak tahu apa yang kami rasakan, keluarga kami gak tahu Tuhan. Tapi Kau Allah yang melihat kedalaman hati kami. Betapa kami butuh Engkau, betapa kami butuh pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaanmu Tuhan, pemulihan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kami mau berjalan dari kemenangan lepas kemenangan, dan kami tahu kami hanya dapatkan di dalam nama-Mu ya Yesus. Oleh sebab itu berfirmanlah, kami siap dan kami mau terima penuh dengan sukacita yang melimpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberikan kami kemenangan. Sama-sama yang percaya dan terima anugerah Tuhan katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Saya percaya bahwa Tuhan itu baik bagi kita. Amin. Kalau kita bisa ketemu hari ini di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena gereja ini, bukan karena panitianya, tetapi karena grace of God. Amin. God give us opportunity to bisa berkumpul di tempat ini karena Dia mengasihi kita. Coba saudara berikan salam kiri kananmu, katakan Tuhan mengasihi hidupmu. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Saya bersama istri, kami keluarga gembala mengucapkan thank you for coming. We really appreciate buat waktu Bapak Ibu Saudara sekalian bisa bersama-sama untuk beribadah. Kita bertemu satu dengan yang lain. Saya senang kita bisa ketemu wajah-wajah baru, wajah-wajah yang diberkati Tuhan. Amin. Wajah-wajah yang penuh semangat. Saudara,
Saya aja sebagai manusia, sebagai pribadi, bangga lihat saudara. Bukan karena mau datang makan saudara ya. Karena saudara mau cari Tuhan. Amin. Saudara baru selesai kerja, capek. Dan secara jasmani tubuh ini saudara berkata, lemah saya. Saya sangat capek. Tapi kalau saudara bisa mengagungkan Tuhan, angkat tangan. Tuhan kita tidak pernah berutang bagi saudara. Dia akan memberkati saudara. Judul khotbah hari ini adalah servis yang kedua. Yang jelas bukan khotbah yang sama seperti tadi pagi. Tapi judulnya sama. Unshakable peace. Seperti apa damai yang tak tergoyahkan itu. My belief and I trust my God. He is never changed. Dan dia selalu tetap bersama kita. Amin. Kuasanya kemarin tetap sama. Kalau dia menyembuhkan wanita yang sakit pendarahan, bahkan dia menyembuhkan dan membangkitkan Lazarus yang sudah berbau busuk, kuasa yang sama masih berlaku hari ini. Amin. Saudara lemah, saudara di tempat pekerjaan biasa menghadapi masalah. Saudara menghadapi orang-orang yang ada di dekat saudara. Itu bukan musuhmu. Tetapi itu adalah bagian pembentukan karakter yang Tuhan tempatkan dalam hidup saudara. Kalau saudara berada di tempat ini, di kota ini, di negara ini, itu bukan kebetulan. Tuhan sedang mengutus engkau untuk memberitakan damai yang dari Allah yang tidak tergoncangkan itu. Amin. Saudara mau menerima firman Tuhan? Saudara, hari-hari ini ada begitu banyak orang struggle dengan kehidupan mereka. Struggle dengan kehidupan di mana banyak tantangan, banyak pergumulan. Dia tidak mengalami damai. Tidak ada sukacita. Dia di tempat bekerja, dia memberikan senyum. Di tempat bekerja dia beraktivitas. Tetapi di dalam hatinya ada satu gejolak. Ada satu intimidasi yang berkata, engkau adalah orang yang paling melarat. Engkau adalah orang yang tidak ada artinya. Saudara tertuduh, saudara tertekan. Tapi hari ini ada good news bagi engkau. Engkau boleh tepuk kiri kanan, katakan, Tuhan ada dengan engkau saat ini. Haleluya. Saya katakan tadi pagi bahwa banyak orang mendambakan damai, kedamaian, sukacita, ketenangan. Mereka mengalihkan pergi ke yoga, ya kan? Lagi tren hari-hari ini. Orang yoga. Untuk apa? Ada ketenangan. Orang pergi berolahraga. Saya mau bukan katakan saudara berolahraga itu salah, tidak. Tapi yang saya mau katakan, damai, sukacita, ketenangan yang sejati itu hanya datang dari Yesus. Amin. Nah, question key saya pada malam hari ini, apakah yang menyebabkan sehingga Bapak Ibu, saudara sekalian, kehilangan damai? Kenapa kita kehilangan damai? Padahal kita ada di bulan yang penuh damai. Kenapa saya katakan penuh damai? Karena Allah mengirimkan Yesus Kristus untuk lahir, memberikan damai sorga. Jadi Natal itu identik dengan sukacita. Amin. Natal itu identik dengan damai sejahtera. Tetapi di bulan Natal ada banyak orang Kristen. Saya bukan bercerita mengenai bukan orang percaya. Bukan orang yang tidak percaya Tuhan. Saya mau katakan bahwa banyak orang di dalam gereja, di dalam kehidupan mereka bersekutu dengan Tuhan, tapi kehilangan damai. Kenapa? Hal yang pertama, kenapa orang kehilangan damai? Karena dia tidak memahami secara benar apa yang menjadi tujuan hidup kekristenan di dalam hidupnya. Dia sudah jadi orang Kristen, sudah percaya Kristus, tetapi enggak memiliki tujuan. Orang yang tidak punya tujuan yang pasti, sudah pasti dia tidak akan mendapatkan damai. Enggak jelas itu hidup. Tapi hari ini saya diperhadapkan dengan orang-orang yang memiliki tujuan yang pasti. Amin. Saudara adalah orang-orang
yang dispesialkan Tuhan untuk menerima damai. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10, di sana berkata, karena kita ini adalah buatan Allah. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Pekerjaan baik. Berarti kalau kita punya tujuan dalam hidup ini, Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang baik, dipersiapkan oleh Allah supaya hidup kita semua berada di dalam kebenarannya Tuhan. Amin. Oleh karena itu marilah kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang diciptakan menurut gambarnya untuk melakukan pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang baik itu seperti apa? Seperti saat ini saudara bisa memuji Tuhan. Mungkin di tempatmu berada di kamar tidurmu, engkau menyembah Tuhan, itu adalah perbuatan baik. Amin. Kalau saudara diberikan kesempatan untuk menyembah Tuhan, itu bukan karena saudara banyak dolarnya. Bukan karena saudara orang yang memiliki experience now. Tetapi karena Tuhan mengasihi kita. Saudara percaya bahwa saudara adalah orang-orang yang dikhususkan Tuhan? Oleh karena itu, karena kita sudah dikhususkan Allah untuk melakukan pekerjaan yang baik, maka kita harus hidup menurut kehendak Allah. Seperti apa kehendak Allah? Kehendak Allah adalah memiliki pola pikir seperti Kristus. Orang yang memiliki pola pikir seperti Kristus, maka dia akan memiliki karakter seperti Kristus. Saudara berkata, nggak mungkin Pak, impossible. Menurut saya sebagai orang yang belum hidup dalam kehendak Allah, saya berkata itu tidak mungkin. Tetapi ketika kita hidup menurut kehendak Allah, tidak mungkin bagi manusia, tetapi mungkin bagi Allah. Karena apa? Ada firman Tuhan. Jadi orang yang mengikuti kehendak Allah adalah orang yang memiliki karakter seperti Kristus. Amin. Orang yang sudah memiliki tujuan yang benar dalam hidupnya, maka damai sejahtera itu akan menjadi bagiannya. Pertanyaannya, kenapa kita tidak memiliki damai sejahtera? Karena kita tidak hidup dalam kehendaknya Allah. Yesaya 59 ayat yang kedua, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allah, firman Tuhan katakan, ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar setiap doa kita, ialah segala dosa kita. Jadi hal yang kedua, kenapa kita tidak memiliki damai sejahtera itu? Karena kita tidak hidup menurut keinginan Allah. Orang yang tidak hidup menurut keinginan Allah, dia hidup dalam kehendaknya sendiri. Sehingga memisahkan antara mujizat yang seharusnya saya dan saudara terima. Doa yang kita naikkan tidak didengar karena kejahatan dan dosa kita. Tapi malam ini good news bagi engkau. Damai sejahtera akan menjadi bagian engkau. Amin. Damai dan sukacita Allah akan menjadi bagian kita. Berikan kemuliaan dulu paling meriah bagi Tuhan kita. Sebagai big idea-nya, firman Tuhan memberikan solusi bagaimana saya dan saudara akan meraih kedamaian yang Tuhan janjikan bagi kita. Semuanya kita merindukan itu. Oleh karena itu Yesaya pasal 9 ayat yang kelima, ini ayat pokok sesuai dengan tema kita, unshakable peace from God. Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang kelima, firman Tuhan katakan, for unto us a child is born. Dan dikatakan, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahannya ada di atas bahunya. Dan firman Tuhan katakan, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father,
Prince of Peace. Katakan amin. Firman Allah mencatat dan mengingatkan ke kita bahwa namanya disebut orang penasehat ajaib. Amin. Namanya disebut orang Allah yang perkasa. Bahkan dia adalah Bapa yang kekal. Dia adalah Raja damai. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Maka damai akan menjadi bagian saudara. Kedamaian yang Tuhan berikan adalah kedamaian bisa berupa psikologis. Kedamaian yang Tuhan berikan itu bisa dalam kehidupan kita menjalankan hidup sehari-hari. Suami istri, bersama anak-anak. Kenapa dalam rumah tangga kehilangan damai? Karena ada sesuatu yang bertolak belakang dengan Tuhan. Bisa beda pendapat, bisa. Tetapi hari ini kalau saudara akan berjalan dari hari lepas hari bersama Tuhan, maka saudara akan memiliki damai. Jadi kedamaian itu bukan hanya bersifat dalam hati saja, tapi itu bersifat psikologi seseorang. Itu sangat penting. Karena kedamaian yang Tuhan berikan adalah kedamaian spiritual. Seperti apa kedamaian spiritual? Bahwa saudara dan saya memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Amin. Saudara mau memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, saudara akan dapat damai. Nah, sebagai keynote, saya malam hari ini mengingatkan kita. Ada 4 hal yang firman Tuhan sudah ingatkan melalui Yesaya 9 ayat yang kelima. Yang pertama, untuk saudara akan mengalami damai sejahtera yang sesungguhnya, yang tak tergoncangkan, yang di dalam Kristus. Seperti apa? Hal yang pertama adalah kita harus menjadikan Yesus Kristus sebagai penasehat ajaib dalam setiap langkah hidup kita setiap hari. Itulah yang dikatakan di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Bahwa orang menyebut dia adalah penasehat ajaib. Kalau saudara dan saya menjadikan Yesus Kristus sebagai penasehat dalam hidup kita, maka saudara adalah orang yang berbahagia. Mengapa kita harus jadikan dia sebagai penasehat? Karena Yesus Kristus dia adalah sumber dari segala hikmat. Seperti apa hikmatnya? Yesaya pasal 11 ayat yang kedua. Di sana Daud mengingatkan bahwa Yesus itu dia memiliki roh hikmat dan pengertian yang tidak bisa dipikirkan oleh manusia. Dikatakan bahwa roh Tuhan ada padanya, roh hikmat dan pengertian. Berarti kalau saudara dan saya ingin memiliki damai yang sesungguhnya, kita harus menjadikan Yesus Kristus sebagai sumber hikmat dalam hidup kita. Amin. Saudara mau memiliki damai? Jadikan Yesus Kristus segala-galanya dalam hidup kita. Lukas pasalnya yang kedua ayat 52. Di sana Lukas bersaksi menyatakan bahwa kalau kita mengizinkan Yesus semakin besar dan kita semakin kecil, Yesus semakin bertambah dan kita semakin berkurang-kurang, maka hikmat itu akan menjadi bagian kita. Hikmat yang Tuhan berikan akan mendatangkan damai sejahtera. Amin. Saudara mau memiliki hikmat yang dari Tuhan sehingga saudara masuk di dalam damai sejahtera. Nah, yang kedua, untuk Bapak, Ibu dan saudara sekalian akan menerima damai sejahtera yang tak tergoncangkan di dalam Kristus Yesus. Hal yang kedua adalah mengimani. Saudara dan saya membutuhkan iman bahwa Dia adalah Allah yang perkasa, yang selalu beserta dengan kita. Haleluya. Dia Tuhan selalu beserta dengan kita. Dia adalah Allah yang perkasa. Dunia tidak bisa menyaingi. Kalau Allah yang perkasa itu bersama dengan kita, maka Filipi 4 ayat 13 menjanjikan bagi kita segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kita kekuatan. Amin. Saudara mungkin sulit hari-hari ini. Saudara mungkin ada dalam masalah. Tapi saya percaya kalau Allah yang kita sembah, Yesus dialah perkasa,
bersama dengan kita, maka saudara akan dapat menanggung segala perkara. Artinya segala persoalan, segala pergumulan, Tuhan akan bukakan jalan bagi kita. Saudara terima firman Tuhan. Saya mau katakan bahwa Allah kita adalah penolong yang sejati. Amin. Allah kita, Daud pernah nyatakan bahwa Allah adalah penolong hidupnya. Ini seorang raja. Kalau saudara pelajari dalam Alkitab, Daud itu bukan orang yang sembarangan. Daud itu seorang yang berwibawa. Seorang raja yang punya kekuasaan, punya otoritas. Tetapi dia berkata, hanya Allah yang menjadi penolong hidupnya. Di dalam Mazmur pasal 54 ayat 4, di sana dia katakan begini, ya Allah dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada ucapan mulutku. Berarti hanya kepada Allah dia berharap. Bahkan di dalam Mazmur 118 ayat yang ke-7, Daud pernah berkata, Tuhan di pihakku menolong aku. Kita harus percaya bahwa Tuhan selalu akan menolong kita, asal kita percaya kepadanya. Amin. Mengangkat tangan kita dan kita mau berkata, Tuhan, Engkau begitu baik dalam hidupku. Engkau pasti mengadakan apa yang aku perlukan. Hal yang ketiga, untuk saudara akan menerima damai sejahtera yang tak tergoncangkan dari Tuhan, kita harus mengakui, kita harus percaya bahwa kasih Bapa itu adalah kasih yang tidak pernah berubah. Amin. Saya punya kasih bisa berubah, saudara. Orang yang ada di dekat saudara, kasihnya bisa berubah. Tetapi Bapa kita, dia adalah Bapa yang kekal. Amin. Kasihnya sempurna. Kasihnya tidak ada bayangan perubahan. Karena dia adalah Bapa yang kekal. Dia yang maha tahu. Dia yang menciptakan dunia ini. Dia adalah Allah yang tidak pernah berubah, yang selalu akan menolong hidup saudara. Oleh karena itu Yakobus pasal yang pertama ayat 17 di sana memberikan pengertian kepada kita, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna, firman Tuhan katakan itu datang dari Allah, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan dan bayangan karena pertukaran. Itulah Allah kita, itulah Bapa kita. Tidak ada yang perubahan, saudara. Manusia bisa berubah. Orang yang ada di dekatmu bisa berubah, tapi dia adalah Bapa kita. Saudara dan saya sembah, dia tidak pernah berubah. Amin. Dia Bapa yang kekal, yang selalu setia menolong kita sekalian. Apa pergumulanmu saat ini? Dia adalah Allah yang setia. Dan yang paling terakhir, untuk saudara dan saya akan menerima damai sejahtera itu yang dari Tuhan. Yang terakhir adalah terima dengan iman bahwa kelahiran Yesus Kristus menganugerahkan kepada kita damai sejahtera yang sesungguhnya. Amin. Saudara mau terima dengan iman? Kenapa kita harus menerima dengan iman? Karena kehadiran Yesus Kristus mendatangkan damai dalam pikiran kita. Kelahiran Yesus mendatangkan damai dalam hidup kita. Kelahiran Yesus mendatangkan damai di hati kita, bahkan di dalam jiwa kita. Karena manusia itu penuh dengan pergumulan. Ayub pernah katakan bahwa kehidupan manusia itu adalah perjuangan. Hari ini saudara menang, besok juga saudara akan menang. Tetapi kita harus berjuang bagaimana untuk meraih kemenangan. Di dalam Kristus selalu ada jaminan kemenangan. Amin. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27 di sana berkata begini. Peace I live with you. My peace I give to you. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Saudara mau menerima damai sejahtera dari Tuhan? Dia berikan kepada hidupmu saat ini. Apapun yang menjadi pergumulan hari-hari ini, dia bersama dengan engkau. Christmas adalah damai beserta
Saya undang semua pemain musik. Kita maju ke depan. Saya mau berdoa buat saudara sekalian. Tahun 2022 tinggal beberapa hari. Ini sudah tanggal 26 saudara, karena sudah setengah 1. Berarti tinggal 5 hari ke depan kita akan tinggalkan 2022. Sekarang pertanyaannya, apakah engkau sudah memiliki damai itu di dalam hidup? Memiliki damai hal yang terpenting sebagai orang percaya. Kenapa? Tanpa damai yang sesungguhnya dari Tuhan, engkau pasti akan mengalami kekecewaan setiap hari. Karena orang yang memiliki damai adalah orang yang memiliki kekuatan yang dari Tuhan. Karena kasih Allah adalah kasih yang memerdekakan. Conclusion, untuk saudara akan mengalami damai yang sesungguhnya itu, berarti kita harus menjadikan Yesus Kristus sebagai penasehat ajaib dalam hidup kita. Untuk saudara akan menerima damai dan sukacita yang sempurna, maka kita harus percaya bahwa Allah yang perkasa itu selalu beserta dengan kita. Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang kekal, yang selalu beserta dengan kita. Kita harus percaya dan mengakui bahwa kasih Allah itu sempurna dan tidak pernah berubah. Jadi untuk saudara akan menerima damai, sukacita, ketenangan yang sempurna dari Tuhan, maka kita harus menerima dengan iman bahwa kelahiran Yesus Kristus adalah membawa damai sejahtera bagi kita sekalian. Mari Bapak Ibu Saudara berdiri. Kita nyanyikan pujian ini. Bapa, kami datang kepadamu. Kami bertahan dalam setiap pergumulan kami. Bukan karena experience kami, bukan karena kekuatan kami manusia, tetapi ini karena kasih karunia Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang mau ada pergumulan, engkau bisa angkat tanganmu kepada Tuhan. Mungkin ada doa yang engkau tidak beritahu kepada orang tuamu, kepada suamimu, kepada teman terdekatmu, kepada istri. Hari ini dia ada bersama engkau. Dia akan memberikan kemenangan bagi engkau. Dia akan memberikan pertolongan bagi hidupmu. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami datang dengan penuh kerendahan hati. Karena kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Malam ini, di pagi ini ya Bapak, teman-teman kami orang lain sudah dalam peristirahatan mereka. Tapi hari ini kami masih ada di hadirat Tuhan. Kami membutuhkan Engkau untuk menguatkan kami, memberikan kemenangan, memberikan kemampuan untuk kami berjalan di tengah dunia yang semakin sulit ini. Dan kami tahu ada penghiburan yang dari Bapa. Kalau kami bergumul dengan sakit penyakit yang kami derita, Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang mampu menyembuhkan kami. Kami yang bergumul dengan legal status kami, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kami yang bergumul dengan jodoh, dengan keluarga, istri, anak, suami, bagi Tuhan kami yakin Engkau ada di tengah kami.
yang memberikan pertolongan. Tuhan tidak pernah melupakan kami. Haleluya. Terima mujizat Tuhan. Terima anugerah Tuhan. Terima pertolongan Tuhan. Jalan yang tertutup sudah dibukakan oleh Tuhan. Setiap jalan-jalan kesulitan sudah dibukakan oleh Tuhan, di mana kami memperoleh damai, kami memperoleh pertolongan, dan kami memperoleh mujizat yang dari Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bersama Tuhan kami akan cakap menanggung segala perkara, karena di dalam Tuhan selalu ada jawaban doa. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami akan berkemenangan. Di dalam nama Yesus kami akan bersukacita. Ada pengharapan yang baru di tahun 2023. Bersama Tuhan kami pasti bisa. Bersama Tuhan kami ditolong. Dan firman Tuhan berkata, kami semakin naik dan bukan turun. Kami jadi kepala dan bukan ekor. Karena mata Tuhan terarah tertuju kepada kami. Di dalam nama Yesus, yang percaya dan terima mujizat Tuhan, katakan amin. Tuhan silakan duduk. Kita akan segera melakukan penyalaan lilin. Oke, kita akan menyanyikan pujian. Saya akan mengundang Pastor Jemli untuk bisa ke depan. Kita akan menyanyikan penyalaan lilin. Bagi yang belum ada lilin, bisa angkat tangan. Nanti bisa dibagikan. Semua udah dapat ya? The stars are brightly shining. It is the night of the dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining till He appeared. Selanjutnya saya mengundang Bapak William perwakilan dari Palos bisa maju ke depan. A thrill of hope, the weary soul rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angel voices of night divine, oh night. Selanjutnya saya mengundang Bapak Joshua perwakilan dari Marysville. The stars are brightly shining. It is the night. Selanjutnya saya mengundang Saudara Yosi dari Evergreen. Long lay the world in sin and error pining till He appeared and the soul felt its worth. Selanjutnya Saudara Rudi A thrill of dari Orland Park. the weary soul rejoices, for yonder breaks a
was born. Puji Tuhan, boleh ditiup dan kita nyalakan lampu. Dan saya persilakan duduk kembali. Kita akan memberikan korban syukur kepada Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati, amin. Boleh saya lihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan. Percaya kedamaian yang pasti datangnya dari Tuhan Yesus, amin. Haleluya. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sekali lagi karena Dia sudah memberikan yang terbaik bagi kita semua. Anaknya yang tunggal, supaya kita semua beroleh keselamatan. Dari pulau dan benua terdengar selalu lagu pujian semua bagi nama jujur Rudi. Oke, puji Tuhan. Saya mengundang Bapak Ray untuk berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Pak Ray. Kita akan berdoa bersama-sama, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepadamu lewat penyertaan-Mu sehingga ibadah kami dapat berjalan dengan baik. Kami dapat mendengarkan firman-Mu lewat gembala kami yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Ya Tuhan, biarlah ini tidak lalu dengan sia-sia, namun tertanam di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, sehingga ketika kami bekerja, dimanapun kami pergi dan berada,
berhadapan dengan customer kami, berhadapan dengan teman-teman kami, pimpinan kami ingat akan Engkau ya Tuhan. Ajar kami selalu mendengar akan firman-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga orang dapat melihat Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tadi juga kami sudah memberikan sebagian daripada pemberian-Mu Tuhan. Berkati itu ya Tuhan, agar supaya senantiasa dapat membantu pelayanan di dalam gereja ini ya Tuhan, di dalam pelayanan gereja ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan segala kerinduan hati kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuntun kami sekali lagi ya Tuhan, lewat kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus kami bawa dan panjatkan doa ini. Amin. Mari kita mau akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Udah pagi ya, 12 nih. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita mau katakan, Kau kuatkan kami Tuhan. Haleluya. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan kami. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman. Mari mau masuk tahun 2023, katakan dengan iman. Kami pasti kuat Tuhan. Kami pasti diberikan kemenangan. Damai-Mu menjadi bagian kami Tuhan. Kami tidak akan takut dan gentar, karena Allah selalu di pihak kami. Yes. Serahkan pada Bapak Gembala. Dengan iman, katakan, Engkau Allah Immanuel. Dengan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita. Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang senantiasa beserta dengan kita sekalian, bahwa kuasanya tetap sama, yang akan menolong kita. Kita tidak akan takut lagi, kita tidak akan khawatir lagi, karena ada Tuhan, ada Yesus yang akan memberikan kemenangan, ada Yesus dan Roh Kudus yang akan memberikan damai sejahtera, sukacita dimanapun kami berada. Apakah kami ada di rumah, di tempat pekerjaan, berkendaraan, kami senantiasa mau melibatkan Tuhan, sehingga bahasa-bahasa kami adalah bahasa yang berasal dari Tuhan. Karakter Kristus akan menjadi bagian kami. Pribadi Kristus ada dengan kami. Firman Tuhan segalanya bagi kami. Engkau angkat tangan dengan iman. Terima berkat yang dari Tuhan. Percaya bahwa mata Tuhan terarah dan tertuju kepada engkau. Dia tidak akan meninggalkan engkau sekalipun. Waktu engkau ada dalam penderitaan, ada dalam tekanan, ada dalam kesusahan, Dia akan datang menghiburkan engkau, memberikan jalan keluar, memberikan pertolongan di dalam nama Yesus. Engkau yang sakit disembuhkan. Di dalam nama Yesus, engkau yang berbeban berat, bebanmu diringankan oleh Tuhan. Ada mujizat, ada pertolongan, ada jalan yang baru yang Tuhan akan berikan bagi engkau. Bahwa engkau tidak akan dikalahkan oleh masalah, tetapi engkau akan lebih daripada orang yang menang. Ada janji Tuhan bersama dengan engkau, bahwa engkau akan senantiasa naik dan bukan turun. Engkau jadi kepala dan bukan ekor. Dan engkau tidak akan dikalahkan oleh intimidasi, melainkan engkau akan beroleh kemenangan. Oleh karena itu kekasih-kekasihku, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan arah Roh Kudus akan senantiasa bersama dengan engkau. Engkau semakin hari semakin berhasil. Engkau adalah orang yang diberikan kemampuan untuk berkemenangan. Mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus kembali mengangkat gereja Tuhan yang disempurnakan. Dan akhirnya ya Bapa, kami tutup akhiri ibadah kami hanya di dalam nama Bapa,
itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, sebelum kami berpisah, kami akan fellowship untuk makan bersama. Berkati tangan-tangan yang sudah mengerjakannya. Dan kami akan dinner. Makanan yang kami makan ini mendatangkan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami. Bagi jemaat Tuhan yang akan bekerja besok, diberikan kekuatan ekstra, diberikan kemampuan untuk beraktivitas dengan baik. Di dalam nama Yesus yang percaya dan terima berkat, katakan amin. Merry Christmas and Happy New Year. Nah, sebelum kita mau makan, kita maju ke depan, kita foto sama-sama sebagai kenang-kenangan di tahun